lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja. Haleluya, selamat pagi, shalom. Kembali lagi dalam ibadah Selamat Pagi Sahabat. Pada pagi hari ini kita mau percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita semuanya bangun pagi itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mau kita ada perubahan di dalam hidup dalam pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala.
Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita satukan hati setiap kita mau datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk setiap kami sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi atas hidup kami, itu rencana-Mu yang terindah Tuhan yang kami dapatkan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau penolong kami. Kami percaya Tuhan hanya Engkau satu-satunya sahabat kami Tuhan yang mengerti setiap isi hati setiap kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati, kami mau meninggikan muji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami pujikan, setiap apapun yang kami naikkan, dapat berkenan di hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan dari awal hingga akhirnya Engkau yang lingkupi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Tuhan Yesus, sungguh bersyukur Tuhan, bersama-sama pujikan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Hanya Yesus menolongnya setia. Kau yang lebih sanggup pulihkan hidup kami ya Tuhan. Kau yang lebih sanggup pulihkan segalanya Bapa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Sebelum matahari terbit Tuhan, hati kami bersyukur padamu. Sejak kami bangun, kami bisa punya waktu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Kalau pagi ini Tuhan, kalau saat kami bangun, ada keluarga kami Tuhan, sahabat kami di gereja GBI Lamper Tengah Raya yang mungkin masih lemah Tuhan. Kau yang sanggup untuk memulihkan dan memberikan kekuatan ya Bapa.
Kalau ada dari keluarga kami yang sakit Tuhan, mujizat kesembuhan hadir Tuhan pagi ini. Memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan total Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak terima kasih untuk semuanya. Kalau pagi ini Tuhan, ajari kami untuk belajar bagaimana punya kelegaan dan juga punya ketenangan dalam hidup kami. Biarlah hamba-Mu Tuhan, berikanlah hikmat untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan biarlah para sahabat Tuhan Kau berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami semua mengalami kelegaan dan ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami pagi ini menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk duduk diam, belajar Tuhan, mengenali isi hati-Mu. Dan besok kami akan beribadah Tuhan di minggu terakhir dari bulan Maret 2025. Untuk kami menutup bulan ini dengan penuh sukacita yang dari Ilahi, penuh kelegaan dan penuh ketenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dicintai, dibentuk, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom para sahabat. Pagi ini kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Sahabat, dan kita harus sama-sama setuju walaupun kita tidak di lokasi yang sama, namun kita bisa saling sharing, kita bisa saling berfellowship satu dengan yang lain, kita bisa saling mendoakan. Silahkan untuk Anda kalau minta didoakan, Anda bisa tulis di kolom komen. Kalau Anda khawatir hilang di kolom live chat, Anda bisa tulis di kolom komen. Kalau Anda ingin minta didoakan pribadi, Anda bisa hubungi sekretariat. Ada nomor telepon sekretariat tertera di sana, dan juga ada nomor WhatsApp dari hotline GPI Lambar Tengah Raya. Nah, pagi ini izinkan saya sharing dengan tema yang sangat penting buat Anda dan saya, yaitu kelegaan dan ketenangan. Mari kita lihat di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara, pagi ini di hari yang luar biasa, Tuhan izinkan untuk kita saling memuji dan menyembah Tuhan kita, dan kita juga menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk besok kita beribadah. Kita harus paham dari ayat yang kita baca, ayat yang singkat di Matius 11 ayat 28 sampai 30, ada dua janji Tuhan di ayat ini, Saudara. Yang pertama dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan janji Tuhan yang kedua adalah, pikulah kuk yang kupasang dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Anda dan saya akan mendapat kelegaan dan ketenangan apabila Anda dan saya mengalami kelepasan, saudara. Orang yang hidupnya terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak beban, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kekhawatiran, Anda tidak dilepaskan, maka Anda tidak akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, orang itu pasti butuh keselamatan dan kelepasan.
Itulah kenapa sikap yang benar terhadap keselamatan, saudara. Ada orang itu yang penting kan aku kan ikut Yesus, ya kan? Yang penting KTP ku kan pengikut Kristus, Kristen. Ya sudah toh, kan katanya melakukan apapun boleh, yang penting selamat dengan darah Yesus. Loh. Kita harus paham, karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan upaya kita. Walaupun kita percaya nih ya, Prapaskah banyak dari saudara kita Katolik, bahkan juga di gereja kami canangkan tuh berpuasa gitu, saudara ya. Bagi saudara sepupu kita sebulan penuh berpuasa, dan sebentar lagi kita kan sudah libur lebaran gitu kan. Kita bisa selamat tuh kan karena anugerah Tuhan, saudara. Maka sudah selayaknya sebagai orang percaya itu diperlukan sikap yang benar dalam menerima dan menjalankan keselamatan itu. Itulah kenapa setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu pasti butuh keselamatan dan kelepasan. Nah, orang yang punya sikap yang benar pasti yang pertama dia menghargai keselamatan. Karena namanya manusia kalau disuruh timbang-timbang ya, kalau keperbuatan baik berarti timbangan sebelah kanan masuknya, kalau perbuatan buruk sebelah kiri masuknya. Ya udah, kalau Anda memang hebat ditimbang aja sendiri sampai sebelum Anda meninggal, timbang aja berat yang mana. Nggak bisa kan, saudara? Kita nih butuh keselamatan, kita nih butuh kelepasan. Itulah kenapa sikap yang benar pasti kalau kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan, yang pertama hargai keselamatan itu. Sikap yang kedua, Anda harus mengerjakan keselamatan. Dikerjakan, tetap datang kepada Tuhan, dikerjakan. Dan sikap yang benar yang ketiga, menjaga keselamatan. Sehingga Anda akan mengalami keselamatan dan kelepasan. Karena kita menghargai keselamatan, kita akan mengerjakan keselamatan itu. Dengan tekun terus dikerjakan keselamatan itu, karena itu anugerah. Dosa yang lama ya nggak usah dilakukan lagi, ngapain? Sudah kita mengerjakan, kita jaga, maka kelepasan itu akan ada dalam kehidupan Anda dan saya. Amin, saudara. Itulah kenapa ada 3 alasan utama kenapa orang itu stres. Coba di tempat ini yang nggak pernah stres angkat tangan. Pasti pernah kan? Ada 3 alasan. Kenapa? Alasan utama kenapa orang itu stres. Yang pertama saya coba menulis, saudara. Yang pertama orang itu stres bisa jadi karena tuntutan pelayanan, saudara. Tuntutan pekerjaan. Anda di bagian marketing, Anda stres dengan target-target. Anda di back office, saya bilang nggak ditarget. Ditarget, buat laporan ini harus selesai. Ini sudah mulai saatnya lapor pajak. Ayo lembur-lembur, ngatur semuanya, dilaporkan, ya kan? Di marketing, lu ditarget ini saatnya bayar THR, ya kan? Banyak pengusaha kalau sudah mulai dekat-dekat musim memasuki Lebaran kan ngasih THR kan pada banyak yang stres, ya? Tuntutan pekerjaan ataupun Anda mungkin tuntutan pelayanan, saudara. Nah, kenapa Anda akan kehilangan power, kehilangan kekuatan, semua orang termasuk saya, kalau Anda dan saya melakukan pelayanan dan pekerjaan yang sangat melelahkan. Terus. Kemarin Bu Benti cerita, karena saya hubungi beliau itu memang agak mendadak 2 minggu sebelum membawakan firman. Bu Benti cerita, Minggu membawakan firman, Rabu sampai cuti. Kenapa harus sampai cuti? Nyiapkan firman apa? Karena nggak dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa, bingung. Sampai memutuskan untuk hari Rabu itu cuti untuk membuat firman. Itu bayangkan kalau Anda tiap minggu suruh bawain firman.
Bayangkan kalau seminggu 2-3 kali membawakan firman. Saudara. Kalau nggak dapat ya buntu. Kalau buntu kan stres. Seperti halnya sebuah handphone. Saudara. Handphone itu habis dicas baterainya 100%. Tapi dipakai buat dengerin Spotify, lihat YouTube, lihat sosial media, buat telepon, WhatsApp dan segala macam. Itu akan nyedot baterai, nguras baterai. Anda punya mobil atau motor, habis diisi full tank, bensinnya full. Tapi karena dipakai tiap hari akan habis bensinnya. Bahan bakarnya akan habis. Nah, bisa jadi Anda dan saya itu asal penyebab stres ada yang pertama adalah tuntutan pelayanan atau tuntutan pekerjaan, saudara. Markus 5 ayat 30 dikatakan apa? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus saya tahu kok. Yesus tuh jalan. Ada wanita yang menjamah jubahnya, saudara. Dan tiba-tiba ada energi yang keluar. Zet. Yesus langsung tahu, langsung lihat ke belakang. Siapa yang menjamah jubahku? Yesus saja tahu kalau ada tenaga yang keluar. Anda harus paham, jangan-jangan kalau Anda stres akhir-akhir ini, Anda terlalu banyak kesedot tenaganya. Sehingga power Anda harus butuh di-charge, seperti handphone butuh di-charge. Seperti mobil atau motor yang butuh untuk diisi bensin kembali. Yang kedua, alasan utama penyebab orang itu stres, yang kedua saya catat adalah dosa, kesalahan, dan pelanggaran, saudara. Ketika Simson tetap hidup dalam dosa, tetap hidup dalam kesalahan, tetap hidup dalam pelanggaran, Simson tidak sadar bahwa dia sudah kehilangan power. Orang kalau sudah merasa dirinya hebat, sekalipun sekali berpendeta, saudara, kalau dia sudah ditegur dengan Tuhan dengan cara yang halus, Tuhan sudah nyindir dari hal-hal yang terjadi sehari-hari, masih terus merasa, wah aku kan pendeta, kan, aku diurapi Tuhan. Simson tidak sadar dia tetap hidup dalam dosa, dalam kesalahan dan pelanggaran, dan dia tidak sadar dia sudah kehilangan kekuatan, dia sudah kehilangan power. Saudara dan saya akan kehilangan power, akan kehilangan damai sejahtera, akan kehilangan sukacita kalau Anda dan saya hidup dalam dosa, dalam kesalahan, dalam pelanggaran. Kalau Anda mendengarkan program Selamat Pagi Sahabat, dan saat saya ngomong begini, Anda mencekam dalam hati Anda, berarti kan baik-baik. Tuhan masih baik memberikan Anda teguran secara halus, saudara. Karena kalau Anda teruskan, Anda akan menjadi penyebab utama dan Anda mengalami stres. Saudara. Kalau kita terus-menerus memendam kebencian, kita pernah disakiti orang lain, kita benci sama orang. Saya beritahu, yang rugi siapa? Yang rugi, yang menyakiti kita itu diri kita sendiri. Yang selalu menyakiti kita itu malah diri kita sendiri. Dan rasa sakit dari kita memendam kebencian itu akan menyakiti diri kita lebih daripada orang lain yang menyakiti kita, saudara. Jadi kalau Anda merasa kurang ajar, Anda mulai stres dengan segala macamnya, Anda jangan membalasnya, sudah lupakan. Anda nggak perlu membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang lagi sehingga Anda melanggar. Ngapain?
Karena setiap kali kebencian itu sebagai dasar, sebagai modal untuk membalas orang lain yang berbuat salah kepada Anda dan saya, itu akan merusak diri kita sendiri, saudara. Dan gak ada habisnya kok, saudara. Kalau Anda melakukan seperti itu gak ada habisnya. Anda kan kehilangan power, Anda kan stres. Karena itu dosa. Anda akan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada Anda. Anda sendiri melakukan kesalahan juga akhirnya. Anda sendiri melakukan pelanggaran juga. Dan yang sakit, diri kita sendiri. Ngapain? Hal yang ketiga, hal utama yang penyebab orang itu kenapa stres. Perbuatan dan serangan iblis, saudara. Saudara, iblis itu menyerang orang-orang dengan dosa, kutuk keturunan, mimpi buruk di malam hari, dan masih banyak yang lain. Iblis kadang menyerang orang-orang yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Iblis menyerang dengan duka cita yang mendalam. Bisa, saudara. Kalau memang Anda itu kehilangan orang Anda kasihi, ingat baik-baik. Bisa jadi itu yang terbaik, saudara. Saya tuh sangat sedih sekali minggu ini karena salah satu anggota jemaat yang paling senior, termasuk senior sudah di GPI Lambar Tengah Raya, dipanggil Tuhan. Saya bukan bersedih kecewa dengan Tuhan, bukan. Saya bersedih bahwa tante ini itu adalah panutan kami sekeluarga, saudara. Dulu awal sebelum gereja itu ada. Dulu kan istilahnya gereja yang papa kami dirikan itu kan gereja GBI cabang Semarang Timur. Kelompok family altar. Family altar itu sekarang komunitas sel. Kelompok family altar, kelompok komsel pertama kali di cabang Semarang Timur adalah di tempat ibu ini, saudara. Namanya Ibu Yantoni. Ada keluarga Bapak dan Ibu Yantoni, ada Bapak almarhum Pendeta Octavianus Kustono. Beliau itu ayahnya Ibu Debi, mertuanya Pastor Agung Indra. Ada papa mama saya, adik saya juga waktu itu datang. Ada Pak almarhum Pak Adrianus dari pelayanan penat kematian Budi Kasih. Bahkan di saat usia yang sudah sepuh seperti itu, saudara, saya tidak pernah melihat ibu ini absen untuk tidak pelayanan. Serius. Dengan segala keterbatasan fisik, setiap pagi naik gokar bersama-sama dengan tim yang senior juga. Ada Pak Harun sama mamanya Bu Debi, saudara. Wah, sudah standby pesan gokar. Nanti pulangnya sama. Kenapa? Melayani menghitung persembahan, saudara. Kalau di kantor kita masuk masa pensiun, kita berhenti mengabdi sama satu perusahaan, ya kan? Tapi tante ini nggak pernah berhenti mengabdi kepada Yesus walaupun sudah pensiun, saudara. Sudah tua. Dan saya sangat kehilangan karena tanggal 24 kemarin itu mungkin 25 subuh atau 24 malam, sekitar jam 12-an meninggal, saudara. Kalau Anda kehilangan seperti itu, Anda harus pahami itu yang terbaik, ya kan? Rumahnya sudah jadi, rumah tante ini sudah jadi di surga. Saatnya kembali. Maka kita sebagai anggota keluarga nggak perlu bersedih terlalu lama, saudara. Ingat, kalau Anda berduka terlalu lama, iblis akan gampang sekali menyerang Anda dan saya. Saya punya sebuah cerita yang cukup aneh yang saya tuh baca. Kalau Anda nanti di rumah baca di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18, saudara. Elia mengalami kelelahan dan stres
Padahal ia sudah mengalahkan, dia mengalami kemenangan melawan nabi-nabi Baal. Menang loh saudara. Elia itu berasal dari Tisbe, daerah Gilead. Ia seorang nabi yang sangat menentang penyembahan berhala. Dan Tuhan memakai Elia secara luar biasa, memakai Nabi Elia secara luar biasa. Waktu saya baca, Nabi Elia pernah berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan tak beritahu sudah, hujan tidak turun. Hebat kan, sakti mandraguna sudah. Tidak turunnya nggak cuma sehari sudah. Hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Wah, 3,5 tahun. Lalu Nabi Elia berdoa, langit menurunkan hujan, dan saya beritahu bumi pun mengeluarkan buahnya sudah. Langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan buahnya. Nabi Elia saya baca tercatat pernah mengalahkan 450 nabi-nabi Baal saat berada di Gunung Karmel. Tapi ingat saudara, Nabi Elia tetaplah manusia biasa. Setelah Raja Ahab memberitahu kepada Isabel, istrinya, segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi Baal itu dengan pedang, maka Isabel menjadi sangat marah. Ia mengirim suruhan untuk memberitahu Elia, ia akan mengambil nyawanya, diancam, dipateni, dibunuh. Saya beritahu, saya baca, maka takutlah Elia. Lalu bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya, melarikan diri jauh dari ancaman Isabel hingga wilayah Berseba. Dia pergi ke padang gurun, duduk di bawah pohon arar dan berdoa. Nabi Elia merasa kalah, kelelahan, dan saya baca sudah, minta mati sudah. Wih, Elia melarikan diri, bersembunyi dan minta mati. Itu artinya kalau sudah perbuatan serangan iblis, pekerjaan dan perbuatan serangan iblis, Elia sampai melarikan diri itu bukan hanya karena kelelahan, bukan, tapi kuasa gelap yang mengintimidasi Nabi Elia melalui perkataan Ratu Isabel. Makanya perkataan orang yang intimidasi Anda itu ojo diterima. Kan banyak orang kan kayak pahlawan hebat kan. Nek ngomong kok yo mengutuk itu sampai seakan-akan dia yang punya kehidupan. Kayak Isabel nek mengutuk, nek intimidasi luar biasa. Dipatahkan. Tuhan memulihkan keadaan stres Nabi Elia dengan membuat Nabi Elia tidur dan memberi dia makan, saudara. Ada roh beban berat, roh depresi, roh ketakutan, itu yang orang bilang fobia. Tuhan hendak memberikan Anda dan saya hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Hidup dalam kelegaan dan ketenangan, saudara. Itu pentingnya Anda dan saya itu melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara tidak perlu jadi orang sempurna dulu untuk bisa menginspirasi keluarga Anda. Karena kita sebagai orang tua kan ya bukan orang sempurna. Dan tidak perlu jadi orang sempurna dulu untuk menginspirasi anak kita atau pasangan hidup kita. Nggak perlu. Biarkanlah orang lain, biarkanlah anak dan keluarga kita, anak dan pasangan hidup kita, dan juga orang lain terinspirasi dengan bagaimana cara diri kita menangani ketidaksempurnaan ini. Kalau Anda nggak mau berkarya, nunggu Anda sempurna, ya nggak akan sempurna. Ibu Yantoni almarhum yang barusan meninggal minggu ini, dia tidak berhenti mengabdi dan tidak berhenti berkarya buat Tuhan Yesus.
dengan segala keterbatasan fisiknya. Setia sekali, setiap minggu pagi selalu datang. Inilah kenapa Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 ngomong apa? Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa, saudara? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau tadi kita bicara mengenai bagaimana kita mendapatkan kelegaan, maka kita sekarang bicara bagaimana kita mengalami ketenangan. Ada 3 prinsip kebenaran bagaimana kita bisa hidup dalam ketenangan dan berbahagia dengan pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, Anda dan saya harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di Lukas pasal pertama ayat 30 sampai 31. Lalu kita lanjutkan di Lukas pasal pertama, masih pasal yang sama, ayat 34 dan 35, Saudara. Ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, Maria ini adalah contoh figur seorang wanita yang rendah hati, saudara. Orang yang rendah hati itulah orang yang terus haus akan Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak haus akan Tuhan, sudah enggak Tuhan-Tuhanan yang enggak kerasa, enggak baca Alkitab juga Anda enggak kerasa apa-apa, Anda enggak ke gereja juga santai saja. Artinya kalau Anda sudah tidak haus akan Tuhan, saudara, artinya Anda enggak sadar dunia telah menguasai Anda. Dunia telah memenuhi Anda. Itu artinya kita kalau sudah seperti itu, kita dikatakan tidak rendah hati, saudara. Salah satu ciri orang rendah hati adalah kalau dia terus mau belajar dan bertumbuh, dia mau punya roh yang mudah diajar oleh Tuhan. Kalau orang itu kan tanda-tanda mulai menjauh kan gini. Aku nih belum punya apa ya. Wah. Itu awalnya kan gitu. Mulai fokus kepada apa yang dia belum punya. Dia minta sama Tuhan, belum dijawab. Lalu dalam hati kan muncul gini, kesuwen. Tak lakukno dhewe, tak lakukan sendiri dengan caraku. Loh, padahal salah satu ciri orang rendah hati ialah dia mau belajar dan dia mau bertumbuh. Dia punya roh yang mau diajar Tuhan. Saya berikan contoh yang gampang. Tuhan memproses Anda dari skala 1 sampai 10. Nak, kamu melakukan ke angka 10. Kita nggak sanggup. Kita hanya bisa melakukan sampai ke angka 3, saudara. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tuh selalu memproses untuk kita mau belajar dan bertumbuh. Maka saat kita bisa melakukan masih di angka 3,
Sisa yang 7 Tuhan yang lakukan. Tapi kita terus mau belajar dan kita mau bertumbuh. Bahasa Semarangnya ora kementus, saudara. Ndak sombong, ndak yok-yok. Tapi karena kita terus mau belajar, kita terus belajar melatih, mau bertumbuh, terus tanya Tuhan, gimana aku harus belajar apa Tuhan ya? Karena kadang melakukan sesuatu itu kan ndak tahu kenapa Tuhan suruh itu ya. Kita nurut, akhirnya kita malah bisa belajar. Oh gitu toh, mulai belajar. Lama-lama Anda bisa melakukan 10, Tuhan sudah kasih target 100. Artinya Anda baru melakukan 10, Anda sudah bertumbuh kan? Tadinya melakukan 3 jadi melakukan 10. Tapi Tuhan sudah menyelesaikan yang 90 tadi, saudara. Tiba-tiba Tuhan sudah memberikan sebuah hal baru sampai 100. Padahal kemampuan kita baru 10. Dari angka 3 ke 10 kan lumayan jauh sudah naiknya. Tapi Tuhan akan buat lebih gede, 100. Yang 90 Tuhan yang tutup. Terus kita mulai lagi belajar, bertumbuh. Akhirnya kita bisa melakukan 50. Tuhan menutup yang 50. Kemampuan kita naik dari 3 jadi 10 jadi 50. Ternyata target yang Tuhan kasih untuk menaikkan iman kita nggak sampai 100, 1000. Saat kita mencapai 50, yang 950 Tuhan yang tutup, saudara. Sambil Anda terus dibawa untuk naik, untuk diajar, untuk bertumbuh, roh yang mudah diajar oleh Tuhan. Maria sadar dia perlu belajar. Oleh karena itu, dia mau bertanya, dia mau mendengarkan, dia mau melakukan firman Tuhan, perintah firman Tuhan. Lukas 1 ayat 38 ngomong gini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kalau Anda dan saya rendah hati, kita tidak akan pernah berpikir bahwa jika bukan kita yang mengerjakan, semua menjadi nggak beres. Itu bukan rendah hati, itu sombong, bos. Kalau kita rendah hati, kita mengerti batas-batas kemampuan kita. Dan kita terus mau belajar dari Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terkadang saya tuh sedih, saudara. Katanya negara kita itu negara religius, menganut Pancasila, ya? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin hikmat dan segala macam, sampai 5 pasal Anda apa luar kepala. Bahkan katanya negara kita ini negara religius. Nyatanya korupsinya ora ketulungan. Apakah kita negara rendah hati atau cuma negara religius? Katanya kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang ramah, suka damai. Tapi sampai tahun 2025 nyatanya ya tawuran di mana-mana. Coba Anda pikir baik-baik. Apakah kita ini manusia rendah hati? Apa kita ini manusia yang masih mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya? Katanya negeri kita ini negeri dengan toleransi tinggi. Nyatanya diskriminasi sering terjadi. Dan cuma berujung apa? Minta maaf. Kalau yang minoritas, penjara. Yang mayoritas, minta maaf. Sangat beda jauh antara kenyataan dengan katanya, saudara.
Coba Anda pikirkan baik-baik. Negara ini akan mengalami ketenangan, akan mengalami kelegaan, saudara. Kalau Anda dan saya punya kesadaran diri untuk memperbaiki dengan bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan cara hidup yang lama, yang sudah merusak banyak hal di negeri kita tercinta Indonesia ini, saudara. Pikirkan baik-baik, dipikir baik-baik. Apakah saya, apakah Anda adalah tergolong orang yang rendah hati, yang mau mendengarkan Tuhan kita dan melakukannya? Itulah kenapa kita mengerti sepanjang hidup ini selalu ada jarak, ada gap antara kenyataan hidup dengan apa yang seharusnya terjadi. Kerendahan hati itu menyebabkan Anda dan saya bisa menerima kenyataan hidup dan memilih untuk hidup tenang dan tetap berbahagia. Kenapa? Karena Anda dan saya mau bergantung harap hanya kepada Tuhan. Anda dan saya percaya kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau Anda dan saya rendah hati, kita bisa menghindari stres yang berkepanjangan. Karena rendah hati memberi Anda dan saya dorongan untuk bergantung pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Amin, saudara. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau hari ini kita belajar rendah hati, maka kita bisa mengurangi stres. Dan ini artinya kita bisa meningkatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Kita akan mengalami kelegaan dan ketenangan. Amin, saudara. Pagi ini saya ingin Anda dan saya menyiapkan hati. Minggu depan, Sabtu depan kita lanjutkan. Bagaimana kita mengalami kelegaan dan ketenangan. I hope, harapan saya di minggu terakhir dari bulan ketiga, kita mesti introspeksi. Kita tularkan semangat untuk rendah hati ini, saudara. Kita tularkan keinginan kita untuk bertobat dari masa lalu yang sudah terlalu banyak merusak sendi-sendi kehidupan negara ini. Kita sama-sama berjuang. Indonesia masih punya pengharapan. Kota kita tercinta masih punya pengharapan. Dan selama kita hidup, kita bisa terus mengabdi dan berkarya untuk Tuhan. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan satu pujian. Mari sebelum mengakhiri pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau pujikan satu lagu yang lebih menguatkan setiap kita, yang lebih meyakinkan setiap kita bahwa Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Tinggikan dirimu mengatasi tinggikan
Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi bumi ya Tuhan. Ajari kami terus untuk mampu merendahkan hati kami Tuhan. Karena kalau enggak Tuhan, kami akan terus mengalami stres yang berkelanjutan, ketakutan yang enggak perlu, kekhawatiran yang tidak perlu. Ajari kami untuk terus mau punya sikap rendah hati, mau belajar, mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mampu menularkan ini kepada banyak orang. Mampu mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami nantinya Tuhan. Untuk terus hidup hanya berharap kepadamu. Kami tahu Kau tidak pernah izinkan kami punya iman yang stagnasi, yang hanya bisa berdiri di tempat. Kami tahu Kau izinkan kami untuk terus bertumbuh, dan Kau upgrade kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Kau di antara para saudara kami Tuhan, sahabat kami di program Selamat Pagi Sahabat, yang dirinya pagi ini disadarkan Tuhan, disadarkan Roh Kudus, bahwa dirinya untuk terus tetap mengandalkan Tuhan dan mau dengan rendah hati ikut sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu yang menjadi rema pada pagi hari ini. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat Anda. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami yang menaruh tangan kami di dada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak lagi menyepelekan akan ajaran-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tidak membesar-besarkan keduniawian kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus masuk lagi dalam rencana-Mu. Biarlah kelegaan dan ketenangan melingkupi hidup kami. Yang kedua, kalau pagi ini dari program Selamat Pagi Sahabat, di mana Anda sudah disadarkan dengan sangat jelas kesalahan-kesalahan di masa lalu yang Anda lakukan bahkan terbawa sampai hari ini. Dan saat Anda di-share oleh teman Anda di YouTube channel GPI Lampir Tengah Raya di program Selamat Pagi Sahabat, saat Anda mendengarkan ini, Anda mulai berkata, iya, aku mulai sombong ternyata. Aku selalu mengatakan aku rendah hati, kenyataannya aku sombong. Aku mengandalkan diriku sendiri. Aku mulai meremehkan orang lain. Aku mulai menganggap diriku paling hebat. Aku merasa kalau orang lain gak ada aku, semua gak ada yang beres. Aku merasa aku akan lebih berkuasa lagi, karena aku hebat. Tapi pagi ini setelah Anda mendengarkan secara tidak sengaja YouTube channel GPI Lampir Tengah ini, dimanapun Anda berada, di luar kota, luar pulau, luar negeri, dan saya tahu sampai ada yang di negara Belanda, saudara. Dimanapun Anda berada, kalau pagi ini disadarkan, iya, aku mulai sombong. Pagi ini izinkan taruh tangan kananmu di dada. Dengan segala penuh kesungguhan hati dan kerendahan hati, izinkan saya berdoa buat Anda. Tuhan, terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang masuk dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kembali lagi, untuk mengenal akan hati-Mu. Paksakan Tuhan kehendak-Mu dalam hidupku. Karena yang kami lakukan tidak seberapa Tuhan. Tapi kalau Engkau yang melakukan, Engkau yang mendidik kami, Engkau akan bisa membawa kami jauh dari apa yang pernah kami pikirkan dan kami raih. Dan biarlah pagi ini sebelum kita akhiri, kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi.
Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dibimbing, dipimpin, dibentuk, dicintai, disembuhkan, dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Pinjam jempol Anda untuk like dan subscribe. Terus support GPI Lambar Tengah Raya untuk semua programnya untuk memuliakan nama Tuhan. Share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Dan biarlah terus nama Tuhan semakin hari semakin hidup dalam hidup Anda dan saya. Berbahagialah setiap orang yang setiap hari merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Maka sampai kapanpun Anda dan saya akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.